Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Yogi Wijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah video, The Speech That Made Obama President, di mana pidato ini disampaikan pada tahun 2004 yang menjelaskan yang pada saat itu ada ketika konferensi nasional Demokrat. Dalam video ini terdapat 4 komentator yang menjelaskan bahwa pidato Obama adalah pidato yang sangat membuat dirinya menjadi kandidat yang mencalonkan sebagai presiden yang ke-44 tersebut. Sebelum membahas videonya, marilah kita simak video tersebut. Dalam video ini terdapat 4 komentator, yaitu pertama Robert Crackham, was totally unknown. lalu Michaela I don't know who this guy is. I wonder why they picked him. He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me mereka because berdua let's face it, menjelaskan tentang my presence on this stage is pretty unlikely. bagaimana first impression My father was a foreign orang-orang student, born and raised in a small village terhadap in Kenya. pidato What Obama. makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. '04 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. He gives a speech that presages his entire political message of 2008, which is this sort of post-partisan argument. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Obama was born with 2 great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people. There are 3 things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition and structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states
And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states. And yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, and a lot of this, and a lot of that. In doing so, he gives off this sense of energy. I am new. I'm someone who is dynamic. And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today. And I think it's more reflective of his office. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. His appearance at that convention, which was the best speech of the convention, better than John Kerry's, was electrifying, and without it, he wouldn't be president. I think sincerity means a lot. There are people who, when they speak the truth as they see it, and they're very effective doing that. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you. Oke, sampai di situ. Dalam video tadi terdapat 4 komentator. Yang pertama yang mengomen dalam video tersebut adalah Robert Lehman, chief speechwriter for Vice President Gore. Pada tahun 2004, menjelaskan pada tahun 2004 Barack Obama bukanlah orang yang dikenal. Walaupun tidak dikenal, mereka pun tetap menjadi pilihan. Lalu Mikhail Sohan, author Life for the Campaign Trail. Dia seperti orang yang baru saja naik daun di dalam sebuah pesta, katanya. Dan itulah saat yang tepat untuk memperkenalkan diri di depan orang. Pesta di sini maksudnya, karena saat itu, pada tahun 2004, itu pidato tersebut diambil pada acara National Democratic Party yang membuat perhatian semua orang, kemudian meningkatkan statusnya di dalam Partai Demokrat dan menyebabkan memorial yang diterbitkan kembali menjadi buku tersebut. Cara berpidato Barack Obama pun pada pembukaannya adalah menceritakan kehidupan singkatnya yang berasal dari orang tua yang biasa saja, bahkan ayahnya yang berasal dari desa Kenya. Walaupun di desa, beliau hidup sejahtera karena orang tuanya membesarkan dia dengan rasa cinta dan tulus. Robert mengatakan bahwa pembawaan beliau sangatlah menarik perhatian rakyatnya hingga orang kulit putih bisa mengarahkan dia sama seperti kita. Charlotte McElwain, Professor of Communication of New York University. Profesor tersebut mengatakan bahwa masa sebelumnya, yaitu George Walker Bush, yang banyak terjadi perang yang menjadikan Amerika memecah belah negaranya, membuat pandangan kepada Barack Obama adalah sebuah perdamaian yang amat menjanjikan. Lalu Mario Cuomo, former governor of the New York, Obama diberkahi oleh 2 hadiah. Pertama adalah pemikiran, kedua adalah kemampuan dalam berbicara kepada banyak orang. Mereka itu adalah komentator yang dalam video tersebut
yang menjadi pidato tersebut adalah memorial, di mana nama Barack Obama tersebut muncul dan menjadi terkenal. Obama sendiri pertama kali bertemu dengan kandidat presiden dalam Partai Demokrat John Kerry pada musim semi pada tahun 2004 dan merupakan salah satu dari beberapa nama yang dipertimbangkan untuk peran pembicaraan utama pada konvensi partai musim panas itu. Obama diberitahu pada awal Juli 2004 bahwa ia dipilih untuk menyampaikan pidato. Ia sebagian besar menulis pidato sendiri dengan suntingan kemudian dari kampanye Presiden Kerry. Disampaikan pada malam kedua DNC. Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, pidatonya mencangkup sketsa biografi Obama, visinya tentang Amerika, dan alasan dukungannya pada Kerry untuk kepresidenan. Tidak seperti hampir semua alamat utama konvensi sebelumnya dan selanjutnya, ini tidak disiarkan oleh jaringan siaran komersial dan hanya dilihat oleh PBS gabungan berita kabel dan pemirsa televisi C-SPAN sekitar 9 juta. Sejak penyampaiannya, beberapa akademisi telah mempelajari pidato tersebut, baik untuk berbagai narasi yang diuraikan maupun implikasi untuk direkonsiliasi rasial. Obama mulai menyusun pidatonya ketika tinggal di sebuah hotel Springfield, Illinois, beberapa hari setelah mengetahui dia akan menyampaikan pidatonya. Menurut ceritanya, pada hari itu, The Audience City of Hope, Obama menyatakan bahwa ia mulai dengan mempertimbangkan tema kampanye sendiri dan isu-isu spesifik yang ingin ia atasi, dan sambil merenungkan berbagai orang yang telah ia temui dan kisah-kisah yang telah ia dengar selama kampanyenya, diinginkan bahwa frasa keberanian harapan yang sebelumnya digunakan dalam khotbah oleh pendetanya Jeremiah White. Judul pidatonya adalah White Right, the Audience to the Hope. Tetapi Obama menyebutkan sebagai The Audience of the Hope yang terjadi judul alamat konferensi dan kemudian judul buku keduanya. Perubahan yang tampaknya kecil ini mengubah kata kerja work menjadi kata benda. Work mengakhiri kuliah di Virgin Z. Sampson di Richmond, Virginia pada akhir tahun 1980-an tentang lukis yang menginspirasinya untuk memberikan pidato pada tahun 90 berdasarkan subjek lukisan dengan pakaian dan kain, tubuhnya terluka dan memar dan berdarah, mencampainya hancur, tapi dengan hanya satu senar tersisa. Ia memiliki keberanian untuk membuat musik dan memuji Tuhan. Untuk mengambil satu senar yang tersisa dan memiliki keberanian untuk berhadap itu dengan sebenarnya yang Tuhan yang ingin kita dengar dari bagian yang dari tulisan. Draft pertama tulisan tangan Obama dilaporkan mengerjakan selama 2 minggu. Seringkali setelah setengah malam digambarkan oleh direktur politik kampanyenya sebagai kumpulan retorika hit terbaik yang diambil dari pidato-pidato tunggalnya. Obama juga menyaksikan bahwa
Membaca pidato utama selama proses tersebut, awalnya diberikan waktu selama 8 menit untuk berbicara. Pidato Obama yang selesai berjalan selama 25 menit yang mengarah pada 2 minggu suntingan lagi dengan para nasihatnya yang membawakan menjadi 17 menit. Draft terakhir dikirim ke tim penulisan pidato Demokrat di Freelance Center pada sekitar 20 Juli, di mana saat itu beberapa bahan biografi dihapus sehingga dapat memasukkan lebih banyak pada tiket kepresidenan. Satu laporan menunjukkan bahwa sekitar 3/4 laporan telah dibiarkan utuh dan mendukung kampanye Kerry. Sementara yang lain menunjukkan bahwa sangat sedikit yang berubah setelah kampanyenya. Obama mengakui bahwa stafnya dan Kerry telah lama meninjau pidato tersebut, mencatat bagaimanapun bahwa ia bangga telah menulisnya sendiri bersama dengan sebagian besar pidatonya yang lain. Obama yang berusia 47 tahun pertama kali dikenal di tingkat nasional dan internasional ketika memberikan pidato yang mengunggah dalam konferensi nasional Partai Demokrat pada tahun 2004. Putra seorang pria Kenya dan wanita kulit putih dari Kansas, Obama menekankan sejarah pribadinya dalam sebuah pidato yang menggambarkan gagasan tradisional Amerika yang mandiri dan penuh aspirasi. Melalui kerja keras dalam keuletan, ayah saya mendapat beasiswa untuk belajar di tempat yang Amerika, yang menjadi tanda kebebasan dan kesempatan bagi begitu banyak orang yang datang ke negara ini. Dia mengatakan begitu. Setelah kemenangan besarnya dalam pemilihan di Senat Amerika beberapa bulan kemudian, ia menjadi kesayangan media dan salah satu tokoh yang paling terkenal di Washington. 2 buku karyanya laris terjual. Ia mendapatkan dukungan pembawa acara televisi untuk acara bincang-bincang Oprah Winfrey. Oprah tidak hanya mendesak Obama agar mengumumkan pencalonannya untuk mendapatkan nominasi Partai Demokrat dalam acaranya, namun juga muncul dalam acara-acara kampanye bersamanya. Hampir 30.000 orang menghadiri rapat besar di South Carolina tahun 2007 oleh Oprah. Obama digambarkan mempunyai telinga untuk mendengarkan dengan baik dan lidah yang dicelupkan dalam kebenaran yang lebih pulas. Ia juga memecahkan rekor semua pengumpulan dana dengan memanfaatkan internet untuk mengumpulkan sumbangan kecil dan sumbangan yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan pendonor. Sebagai senator Illinois, ia telah mempunyai catatan baik dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang liberal. Ia juga telah bekerja sama dengan rekan-rekannya dalam Partai Republik dalam masalah seperti pendidikan, mengenai AIDS dan pencegahannya. Baiklah, mungkin tidak jauh dari itu yang saya bahas dalam video tersebut. Hanya terdapat komentar-komentar dari para petinggi-petinggi Amerika dan New York. Dan tujuan akhir video saya adalah untuk memenuhi UTS
sosiolinguistik yang dibimbing oleh dosen Bapak Hanan